Baik saudara-saudara, hari ini saya ingin membagi perenungan saya. Saya sering katakan pada kita bahwa kalau kita belajar tentang hidup ini, tidak akan pernah selesai. Kita belajar hidup ini tidak akan pernah selesai. Mungkin kadang-kadang kita juga menyadari selalu ada aja hal yang baru, betul nggak? Hal yang baru, hal yang baru, hal yang baru. Karena memang itulah hidup. Itu satu bukti bahwa kita sedang berinteraksi, baik lewat pikiran kita maupun lewat emosi kita, lewat perasaan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kadang-kadang kan kita sudah terformat dalam pikiran kita seperti matematika atau hidup itu ada rumusnya. Misalnya, kalau kita bicara matematika 1 tambah 1, ya 2, nggak ada angka lain kecuali 2. Tetapi kalau tiba-tiba orang ngotot mengatakan 3, gimana perasaan saudara? Kan terganggu kita. Bisa terjadi perdebatan. Termasuk juga saudara, kita juga sudah punya rumusan. Kalau saya berbuat baik, maka saya akan mendapat balasan yang baik. Idealnya kan begitu. Tapi ketika kita berbuat baik dibalas dengan yang jahat, itu kesalahan atau gimana apa namanya? Jadi saudara-saudara, seandainya yang terjadi di hidup ini semuanya normal-normal saja, nggak ada masalah, nggak akan ada pertengkaran, nggak ada perkelahian. Dan semua merasa aman, damai. Tetapi yang sering terjadi adalah apa yang kita lakukan, yang kita anggap baik, tidak mendapat balasan yang baik. Kita tidak menerima hal yang baik seperti yang kita inginkan. Secara jujur, kita kan salah satu motif kita berbuat baik adalah supaya orang juga berbuat baik sama kita. Memang Alkitab juga katakan demikian. Apapun juga yang kamu inginkan orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Betul saudara? Tetapi ketika yang kita terima sebaliknya, kejahatan apa yang terjadi? Nah karena itu saudara, hari ini saya ingin ajak kita merenungkan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara, teks kita hari ini dari 1 Petrus pasal 2, 19-25. Saya sudah katakan berulang kepada kita, model khotbah saya selalu, kalau saudara mau belajar tentang Alkitab atau teologi, selalu eksposisi Alkitab. Kalau khotbahnya namanya ekspositori. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa di RPCC agak beda ya cara khotbahnya? Iya, karena model kita adalah eksposisi Alkitab. Eksposisi artinya kita ekspos Alkitab itu teks dari konteksnya. Karena itu saudara, jangan pernah melihat kalau di RPCC tiba-tiba dari 1 Petrus lari ke Yohanes, lari ke Kejadian gitu. Jadi kita konsisten dengan teks kita, 1 Petrus 2, 19-25, kita belajar itu aja dulu. Karena apa saudara? Setiap teks itu kan disampaikan pada kondisi tertentu. Untuk tujuan tertentu. Saya sering katakan begini, kalau kita mau simpel belajar Alkitab, ini sedikit tips aja bagi Bapak Ibu kalau belajar Alkitab. Yang pertama Bapak Ibu perlu paham adalah, siapa yang bicara dalam ayat itu dan kepada siapa dia bicara. Dan apa yang dibicarakan dan mengapa itu dibicarakan. Betul saudara? Hampir sama kalau saudara menerima surat, kan saudara pengen tahu, ini surat dari siapa, ditujukan pada siapa. Isinya apa dan mengapa begitu. Selesai, baru kita, oh surat ini begini. Selesai, motifnya ini. Nah, sekarang kita kembali saudara, dalam 1 Petrus pasal 2, 19-25, kasih karunia dalam penderitaan. Apa maksudnya? Coba kita lihat, dalam ayat 19, sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Perhatikan baik-baik. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Coba, logika berpikir kita gak setuju kita pasti. Masa
saya menanggung penderitaan yang tidak harus saya tanggung, itu kasih karunia? Bukankah itu kayaknya kecelakaan? Kok kasih karunia dari Allah? Saya menanggung satu yang tidak harus saya tanggung, kok dikatakan kasih karunia? Kasih karunia itu kan hal yang positif. Berkat. Ini penderitaan kok kasih karunia? Saudara-saudara, ayat ini sebetulnya kalau saudara baca di ayat 18, saya tidak cantumkan di sini. Ini disampaikan Tuhan dalam teks itu adalah kepada para hamba. Dalam bahasa Alkitab di zaman dulu hamba itu sama dengan budak. Jadi cukup keras. Budak itu dalam teks Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah orang-orang yang diperjualbelikan. Sehingga dia tidak punya hak termasuk untuk dirinya sendiri. Artinya begini, kalau saya beli seorang budak untuk bekerja pada saya, hidupnya dia sepenuhnya milik saya. Mau saya kasar sama dia, bila perlu saya jual lagi dia nggak ada masalah. Bahkan kalaupun harus dibunuh karena kesalahannya, nggak ada tuntutan hukum. Itu kerasnya di masa itu untuk budak hamba. Nah di sini sebenarnya dikatakan, hai hamba-hamba, tunduklah kepada tuanmu. Termasuk tuan yang bengis. Tuan yang berlaku kasar. Tuan yang bertindak semena-mena terhadap para hambanya. Dikatakan apa? Tunduk pada mereka. Baru menunjukkan sebab adalah kasih karunia. Jadi artinya begini, ternyata ada pertanyaan bagi para hamba ini setelah mereka mengenal Tuhan, setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka berharap hidup mereka jadi berubah. Hidup mereka jadi berubah karena mereka sudah dapat kasih karunia daripada Allah. Wajar dong mereka berharap, apa salahnya kami memiliki kebebasan dalam hidup ini. Tetapi ternyata masih ada perlakuan-perlakuan yang mereka terima yang tidak seharusnya mereka terima. Karena itulah dikatakan kembali, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Nah saudara-saudara, ini juga kalau saudara baca, saya kembali konsisten pada teks ini, di pasal yang ketiga, hal ini juga berlaku dikatakan, demikian juga bagi kamu hai para istri. Artinya apa? Kalau para istri dengan sadar akan kehendak Allah harus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, itulah kasih karunia. Gak enak kan? Halo para istri? Kan demikian juga katanya. Jadi statusnya sama. Tapi jangan lupa di ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga bagi kamu hai para suami. Berarti kalau para suami juga menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, itu kasih karunia. Gimana saudara? Pertengkaran dalam rumah tangga karena ada orang yang merasa terzolimi, teraniaya oleh pihak yang lain dalam rumah tangga. Betul enggak? Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ini sebetulnya, kalau saudara lihat Alkitab itu, Tuhan ingin mengajar kita supaya kita memiliki pribadi yang kuat, yang tidak bergantung pada perlakuan orang terhadap kita. Sekali lagi, Tuhan ingin kita punya pribadi yang kuat, yang tidak tergantung pada orang di luar kita. Artinya apa? Orang membuat apapun kepada kita, kita nggak terganggu. Kita nggak terganggu. Nah, ada 3 alasannya di sini saudara kalau kita belajar. Yang alasan pertama ayat 20, kenapa dikatakan kasih karunia? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau kamu berbuat dosa, kamu berbuat salah, kamu kena pukulan, kamu kena aniaya, kamu menderita. Itu hal yang wajar. Itu bukan sebuah pujian. Karena itu adalah akibat dari dosa. Betul saudara? Orang dihukum karena berbuat salah, ya itu akibat. Itu nggak layak dipuji.
Tetapi lihat, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Perhatikan, orang berbuat salah dihukum, ya wajar. Tapi orang berbuat baik, kok kena hukum? Kok menderita? Saudara-saudara jujurnya, bukankah ini yang sering mengganggu hati kita dan pikiran kita? Aku kan berbuat baik sama dia, tapi kok itu balasannya sama saya? Kok saya dibuatnya menderita? Halo? Atau katakanlah, tadi saya katakan ini juga menyangkut dalam rumah tangga kan? Katakanlah seorang istri, dia berbuat sebaik-baiknya untuk suaminya, tapi suaminya sering buat dia menderita. Gimana para istri? Susah terima ya? Halo? Kayaknya nggak ada reaksi deh. Atau sebaliknya, suami sudah berjuang untuk keluarganya, tapi dibuat menderita oleh istrinya. Ada nggak ya? Di sana ada sayap-sayap, ada. Nggak berani kencang saudara, ada. Artinya saudara, apapun bisa terjadi di hidup ini. Ada orang mengatakan benar dan salah itu kan relatif. Tergantung siapa yang mengatakan. Ya dia menurut dia baik, tapi bagi aku nggak baik. Menurut dia benar, tapi aku nggak benar. Saudara-saudara, saya ingat 40 tahun yang lalu, ketika saya masih praktek pelayanan lah, mau jadi pendeta di satu gereja di Jawa Timur. Pendeta saya itu dalam khotbah mengatakan, sampai hari ini saya nggak akan pernah lupa itu. Sebab bagi saya, itu menjadi sebuah prinsip yang saya pegang. Dia katakan begini, jangan korbankan kebenaran untuk perdamaian. Sebab perdamaian yang dibangun di atas pengorbanan kebenaran, pasti perdamaian itu semu sifatnya. Karena apa? Karena ketika kebenaran muncul ke permukaan, maka perdamaian itu bubar. Saya pikir, waduh, ini bagus jadi pedoman hidup ini. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya adalah, kalau kita bertahan pada kebenaran dan kita harus menderita gimana? Gimana? Nah, di sini dikatakan yang pertama, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sulit mungkin dinalar saudara, aku berbuat baik tapi balasannya kok yang jahat. Saudara-saudara tahu, kita manusia ini sangat tidak pinter dan tidak tahu cara membalas. Baik membalas yang baik maupun membalas yang jahat. Nah, saya kasih satu pemahaman begini saudara. Saya berharap saudara sepaham dengan saya. Misalnya begini, ada orang 5 kali buat baik kepada kita. Kemudian, aduh dia baik sekali sama saya, udahlah aku balas baiknya. Kita balas 1 kali, kita anggap sudah tuntas, betul nggak? Betul nggak? Kita anggap, yang penting aku udah pernah buat baik sama dia kok. Walaupun dia 5 kali, saya cuma sekali. Tapi saya anggap itu sudah cukup karena aku juga udah buat baik sama dia. Tanpa menghitung dia berapa kali baik sama saya, yang penting aku pernah baik sama dia. Selesai. Tapi coba sebaliknya, orang 1 kali jahat sama kita, berkali-kali kita mau balas kejahatannya. Betul nggak? Halo Bapak Ibu. Artinya apa? Berarti kita manusia ini egonya tinggi. Tetapi ketika Alkitab mengajarkan, ketika kita berani menerima akibat yang buruk dari perbuatan baik kita. Oh, ini kalimatnya mungkin harus hati-hati nih. Akibat yang buruk dari perbuatan baik kita. Karena ada orang menyakiti kita waktu kita berbuat baik. Hah, kok begini? Kok begini? Tapi firman Tuhan kata, itu kasih karunia. Para istri udah buat baik, kalau suami tetap kasar, itu kasih karunia. Agak pelan dong ngomongnya. Karena banyak nggak setuju kali. Jadi disakiti lagi, terima kasih Tuhan, tambah lagi kasih karunia hari ini.
Ulangi lagi, Tuhan tambah lagi kasih. Sampai kapan kasih karunia? Gimana? Atau suami, udah buat yang terbaik. Tapi istri tetap merasa tidak puas. Itu kasih karunia. Amin para suami. Kayaknya cuma di sana bilang amin, itu juga pelan. Saya curiga ada di sebelahnya. Takut jadi perkara. Tapi saudara, sekali lagi saudara, Tuhan ingin mengatakan kita ini punya pribadi yang kuat kok. Masa orang buat begitu kita terganggu, orang buat kita terganggu? Ya enggak lah. Setidaknya supaya kita bisa nyaman, katakan, aku terima kasih karunia dari Tuhan. Ini maksudnya Tuhan. Bukan membenarkan kesalahan, bukan saudara. Tetapi supaya kita memiliki pribadi yang kuat. Amin saudara. Alasan yang kedua, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi dia menderita. Saudara lihat. Yesus menderita bukan karena dibuat dosa. Bukan karena buat salah. Tapi karena kita yang bersalah. Tapi dia dijadikan korban. Bahkan dikatakan di sini. Ketika ia dicaci maki. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita. Ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Yang menghakimi dengan adil. Di sini dikatakan mari kita mengikuti jejaknya, teladannya. Minggu lalu saya katakan penderitaan apa sih yang kita alami, yang Yesus tidak alami? Penderitaan apa? Saudara pernah diejek, Yesus lebih dari diejek. Bahkan Yesus diludahi juga pernah, saudara belum. Dan berharap tidak akan. Betul saudara? Dicaci maki, Yesus bolak-balik. Dan saudara mungkin baru 2-3 kali. Tetapi saudara, dia tidak membalas. Dia tidak membalas. Bahkan waktu disalib dikatakan, Bapak ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara-saudara, kembali. Kalau ada orang membalas yang baik dari kita dengan yang jahat, karena dia nggak paham. Dia nggak tahu cara berbuat baik. Karena dia bukan orang baik. Saudara-saudara, kenapa Alkitab selalu mengatakan pada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya yang mau Tuhan katakan di sana, hey, kamu itu bukan orang jahat. Jadi kalau orang buat jahat sama kamu, kamu nggak punya kejahatan yang seimbang dengan perbuatan jahat dia, sehingga kamu bisa membalas dia sesuai kejahatan. Kamu nggak punya, karena kamu bukan orang jahat. Artinya apa saudara? Kalau saudara membalas yang jahat dengan yang jahat, berarti sama-sama jahat. Nah sekarang pertanyaannya saudara, orang jahat atau orang baik? Kalau saudara orang baik, berarti saudara nggak punya kejahatan kan? Jadi orang buat jahat juga tetap balas dengan baik. Setuju nggak saudara? Kecuali sama-sama jahat. Halo? Kan kalau orang buat jahat, saya pernah tulis di Facebook, saya mungkin 20-an tahun yang lalu. Bukan puluhan lah, Facebook belum lama kali kok. Mungkin 15 tahun yang lalu lah. Saya katakan begini. Ketika kita membalas kejahatan orang dengan melakukan kejahatan, berarti kita sama jahatnya dengan dia. Sama-sama jahat. Artinya apa? Kalau satu kita katakan, coba lihat dia tulis begini. Akhirnya dia juga tulis begini kok, sama. Impas. Tapi kalau dia buat jahat sama kita, kata-kata kasar, makasih ya buat kritiknya, Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak. Kira-kira gimana saudara? Saya ulangi lagi saudara, orang kan sengaja ingin menyakiti kita supaya kita tersakiti.
Saya udah berulang kali ulangi ini, tapi saya ingin kita coba pahami saudara. Makanya kita belajar hidup ini gak pernah selesai. Orang tiba-tiba ngomong kasar sama kita, membentak kita. Tujuan dia apa? Supaya kita sakit hati. Mungkin karena dia merasa punya alasan. Tapi kalau kita tersenyum aja, dia kan bingung. Loh kok saya marah kok dia diam aja. Kok malah senyum kawan ini? Lebih kasar lagi dia. Wow, kita tetap tenang. Kita tersenyum, kan bingung dia. Gimana saudara? Karena apa? Kadang-kadang memang orang ingin menyakiti kita. Dan kalau kita tersakiti, maka dia pun menang atas kita. Tapi kalau kita mengatakan, nggak apa-apalah. Saya pernah katakan kepada saudara, guyonan zaman-zaman sekolah dulu, saya punya teman SMA, yang namanya enak lah dibuat mainan gitu. Kadang-kadang orang tua kan kasih nama anak yang unik. Tanpa sadar bahwa anak itu akan dibully terus gara-gara namanya. Jadi kita selalu kasih mainan sama dia. Tapi ketika dia katakan, apalah arti sebuah nama? Kita kehabisan kata-kata. Apalah arti sebuah nama? Dengan tersenyum dia, bukan marah. Nah saudara-saudara, di hidup ini juga sama. Ada aja orang yang berharap kita tersakiti. Dengan perbuatan dia, dengan perkataan dia. Tapi ketika kita mengatakan, aku raupopo, aku enggak apa-apa, aku baik-baik saja, makasih ya. Saudara-saudara, selesai. Kenapa? Tuhan ingin kita memiliki prinsip-prinsip hidup yang kuat. Lihat, dicaci maki enggak balas. Dianiaya enggak balas. Akhirnya kan orang, saya ingat dulu saya, ya di sekolah pendeta ternyata masih ada juga orang-orang mau berantem. Jadi zaman saya sekolah pendeta dulu di asrama itu, 2 orang berantem. Yang satu dari Sulawesi Utara, satu dari NTT lah. Tapi NTT ini saudara, waktu dipukul dia cuma diam aja. Udah pukul sampai kau puas, pukullah aku sampai kau puas, pukul sampai kau puas. Jadi dipukulin dia diam aja, pukul aku sampai kau puas, sampai kau puas. Akhirnya yang mukul berhenti dan nangis, dipeluk dia. Karena berharap ngelawan saudara. Tapi orang katakan, ya udah pukul aja sampai kau puas. Enggak apa-apa, pukul aja. Dia benar-benar cuma begini, pukul. Dia kata gila lagi, pukul sampai kau puas. Kalau pukul terus kan hanya orang ini berarti kan enggak waras kan. Jadi saudara kalau dipukuli, saudara bilang aja gitu, pukul sampai kau puas. Enggak lah, saya enggak suruh saudara begitulah. Tapi saya cerita, ada peristiwa di asrama saya. Artinya apa saudara? Ketika kita tidak membalas ternyata buat orang itu serba salah. Alasan yang ketiga saudara, ya saya ulangi tadi, yang ini tadi saudara, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Bukan urusan kita. Saudara, kadang-kadang kita ini suka menuntut orang dan menghukum orang. Kadang-kadang kita posisikan diri sebagai penuntut dan penghukum saudara. Dalam hidup ini, orang Kristen tidak pada posisi itu. Karena itu haknya Tuhan. Sekali lagi karena kita tidak pintar membalas. Betul saudara? Saya belajar dari Alkitab. Mengapa dikatakan serahkanlah kepada Tuhan karena pembalasan hakku. Sebenarnya ketika kita mengampuni tidak membalas itu sama dengan kita banding. Serahkan pada Tuhan, urusan dia sama Tuhan. Kalau Tuhan berurusan keras loh. Cara Tuhan menghukum orang, wah. Oke, saya nggak mau diperpanjang itu saudara. Nanti saudara ngomong, berarti Tuhan, oke lah. Yang ketiga aja, yang ketiga. Lihat ayat 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Apa artinya saudara? Mengapa kita katakan adalah kasih karunia kita kalau kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung? Karena kita sudah mati terhadap dosa. Artinya apa? Karena kehidupan saya yang sekarang berbeda dengan kehidupan masa lalu yang tidak mau terima kalau disalahkan, yang tidak mau menanggung akibat walaupun saya salah. Tetapi setelah saya
Mati terhadap dosa, apapun yang orang lakukan pada saya anggap nggak ada masalah lagi. Karena aku sudah mati terhadap dosa. Aku sudah mati terhadap egoku. Aku sudah mati terhadap emosiku, kemarahanku, dan sebagainya. Kadang-kadang orang katakan, iya aku sudah bertobat. Cuma jangan bangkitkan lagi lah masa laluku. Bah, ada pula istilah bangkitkan masa laluku. Ada lagi mengatakan, kenapa kau tetap cerewet anak Tuhan? Iya, waktu baptis aku tutup mulut. Itu gurauan-gurauan lah saudara, enggak benar-benar lah. Itu hanya gurauan orang saudara ketika dia mulai kamu kan anak Tuhan, kenapa kamu ini, kenapa kamu ini. Selalu aja cari alasan saudara. Biasalah, kita manusia kan bukan mencari kebenaran, lebih sering mencari pembenaran. Beda ya, mencari kebenaran dan mencari pembenaran. Halo? Saudara-saudara, tapi lihat, kita sudah mati terhadap dosa. Artinya apa? Itu hidup masa lalu. Tapi hidup dalam kebenaran enggak begitu. Standar kebenaran kita Tuhan. Hidup untuk kebenaran. Yang Tuhan mau apa? Kembali yang bagian kita coba lihat teladan Kristus bagi kita. Karena dengan kata lain, dengan cara inilah kita bisa memenangkan orang yang menyakiti kita, yang buat kita menderita. Karena melihat perbuatan baik dari kita. Yesus katakan dia akan datang memuliakan Bapa di sorga. Orang katakan, kok orang ini udah dibilang begini, begitu, kok dia tenang ya? Orang tanya, kenapa kamu tenang? Iya, karena aku udah mati terhadap dosa. Itu masa lalu. Udah gak ada lagi. Kemarahan sudah tidak ada lagi pada diriku. Oh, keren. Amin, saudara. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hakku. Halo, saudara. Nah, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Karena kita sudah mati terhadap dosa, maka sekarang kita sudah kembali kepada Bapa gembala kita yang memelihara jiwa kita. Artinya apa? Kenapa kita bisa menerima perlakuan buruk walaupun kita berbuat baik? Karena Tuhan memelihara jiwa kita, memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Karena pikiran kita sudah dibaharui oleh pikiran Kristus. Amin, saudara. Standar kita sudah standarnya kebenaran, standarnya Tuhan. Sehingga saudara, orang buat apapun terhadap kita, kita katakan, enggak, aku akan tetap jaga diriku. Kalaupun harus terjadi, itu adalah kasih karunia dari Tuhan bagiku. Amin, saudara. Mari kita membangun diri kita menjadi pribadi yang kuat. Yang didasarkan atas kebenaran Allah. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati.